sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kalau dilihat semua senyum-senyumnya, ya semuanya bahagia Bu ya. Ya, walaupun pakai masker. Maka semoga insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini, Allah mudahkan rezeki kita, Allah panjangkan usia kita, dan insya Allah angkatkan kita dalam keimanan dan keistiqomahan, masya Allah. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan manusia daripada lembah jahiliyah menuju lembah ilmiah, atau dalam bahasa ilmiahnya yang telah mengubah sistem struktural berbasis ketokohan menjadi sistem struktural yang berbasis dedikasi militansi yang berintegritas. Mungkin yang lebih bertanya, kenapa terlalu ilmiah Ustaz? Tadi MC juga ilmiah Bu. Ya, malu saya kalau tidak ilmiah juga. Tahu artinya Ustaz? Ya nanti kita cari sama-sama Bu. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Komunitas Muslim Nakes Timika, dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah kesemuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sangat berbahagia dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah pengajian kita pada kesempatan ini itu diiringi dengan rintik hujan, dan hujan itu adalah berkah. Maka semoga berkah yang turun di tengah-tengah kita hari ini sama dengan banyaknya berkah turunnya air hujan membasahi bumi insya Allah. Dan juga yang kedua, mengapa kemudian turun hujan, itu menandakan bahwa semua komunitas atau semua yang hadir pada kesempatan ini insya Allah lebih teguh hatinya, ya nggak suka marah-marah. Ya ragu-ragu saya dengar dulu ya. Ya insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak Ibu masih menyempatkan untuk membuat satu kegiatan menambah pengetahuan, dan di antara banyaknya dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang sedang menuntut ilmu, di antaranya yaitu hadis Nabi tentang barang siapa yang menempuh jalan masalah ketarikan yang tersubi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian pada penjelasan yang lain, orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Maka insya Allah ibu-ibu pada saat ini insya Allah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat karena kita hadir di majelis-majelis ilmu. Karenanya Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang penting, dan ilmu pengetahuan ini menjadi dasar sesuatu kita lakukan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak dapat ahli di bidangnya, dan tanpa ilmu pengetahuan seseorang tidak akan tahu sesuatu hal. Maka daripada itu berbagai macam disiplin ilmu itu ditekuni kemudian menjadi ahlinya. Termasuk Bapak Ibu yang hadir, saya yakin dan percaya yang bidan mungkin sekolahnya kurang lebih 3 tahun ya untuk ahli madya kebidanan. Itu pun 1 tahun sertifikat ya, apa ya kalau di sertifikat itu? Ya profesi ya. Ya, kalau lulus. Kalau tidak dapat praktek ya. Nah, setelah itu kalau mau lanjut strata 1 kuliah lagi. Prosesnya panjang. Termasuk yang terapis gigi. Ya tidak mungkin bisa langsung praktek, Bu, yang harus belajar dulu. Ya karena jangan sampai gigi yang sebelah kiri sakit, gigi kanan yang dicabut.
Ya, ada proses belajarnya, ada proses menggali pengetahuannya. Termasuk yang punya percetakan, ya. Nah, itu tidak langsung punya, ada prosesnya. Harus tahu mengaplikasikan Excel, ya. Tahu Bu ya? Iya, kalau mau cetak sesuatu langsung saja dia. Ya, endorse. Hadirin dimuliakan dan dirahmati Allah, maka ilmu pengetahuan menjadi penting. Tetapi ilmu pengetahuan itu tidak hanya untuk dunia kita saja, tetapi juga penting untuk bekal akhirat kita. Makanya alhamdulillah kita komunitas ini selalu mengadakan pengajian, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, saya kira kita semua telah memahami bahwa kehidupan kita hanya sementara dan kita butuh banyak bekal untuk kembali kepada Allah. Dan salah satu kemudian kita lakukan adalah memperbanyak berkumpul di majelis-majelis ilmu, memperbanyak mengumpulkan amal-amal soleh. Maka karenanya insya Allah kami senantiasa doakan semoga kita semua yang hadir Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah senantiasa ikhlaskan hati kita, Allah senantiasa istiqamahkan hati kita, dan insya Allah yang punya cicilan semoga Allah segera lunaskan. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang berbahagia, tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini yaitu berkaitan tentang 4 amalan yang sulit untuk dikerjakan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita beramal melakukan satu kebaikan, ada beberapa tingkatannya. Ada amalan yang mudah untuk dilakukan, ada amalan yang middle atau tengah untuk kita lakukan, dan ada amalan yang sulit untuk kita lakukan. Dan itu dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sekaligus menantunya Rasulullah. Beliau pernah mengatakan bahwa inna as'abal a'mala arba'. Sesungguhnya ada 4 perkara yang sulit untuk dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah khisalul afwi indal ghadab. Amalan pertama yang sulit dilakukan manusia adalah memaafkan orang lain ketika dalam keadaan marah. Nah, ini menjadi satu pekerjaan yang berat Bapak Ibu, sebab ketika seseorang marah itu biasanya dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, tidak tenang pikirannya, berkecamuk hatinya, tidak nyaman perasaannya, hingga terkadang ada orang yang ketika marah keluar sembako. Apa sembako Bu? 9 bahasa kotor, ya, keluar semua nama-nama binatang. Kemudian tidak cukup sampai di situ, boleh jadi ketika seorang marah dia tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga dia melakukan hal-hal yang kemudian di luar daripada kesewajaran. Nah, maka kalau saya tanya kita semua yang hadir Bapak Ibu, pernah tidak kita marah Bu? Pernah ya? Ya, selalu. Marah kemana ini Bu? Ke suami atau ke anak? Nah, semuanya Bu. Masya Allah. Ke teman kantor sering Bu? Oh tidak. Iya. Nah, maka karenanya pasti kita pernah atau mungkin sering marah. Maka pada saat yang sama, ketika kita marah itu, kita sedang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Dan belum ada orang yang marah Bu tiba-tiba langsung ketawa. Tidak ada Bu ya. Ya, kalaupun ada mungkin ya tidak beres sedikit Bu ya. Ya, kalau marah tiba-tiba langsung ketawa. Nah, maka daripada itu ada satu tips yang diajarkan oleh ulama kita. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Makanya kalau ada temannya kita marah, ya, minta dia untuk duduk. Kalaupun belum berhenti pada saat duduk, maka diminta untuk berbaring. Tapi ini kondisional kata ulama kita. Jangan sampai orang marah di sini Bu, tiba-tiba kita bilang, baring dulu Pak, baring. Nah, tambah marah dia Bu ya. Ya. Maka itu kondisional. Nah, tetapi yang paling penting adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu diminta untuk mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat.
Nah, ya, kalaupun tidak bisa melaksanakan sholat, cukup mengambil air wudhu saja. Nah, dan itu diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memadamkan amarah di dalam hati, sebagaimana air yang memadamkan api. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marah dan emosi adalah merupakan hal yang wajar, tetapi mengendalikan amarah, mengendalikan emosi kita adalah pekerjaan yang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka penting bagi kita untuk berusaha mengontrol hati dengan baik. Nah, karenanya suatu ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab, janganlah engkau marah." Lalu kemudian orang ini belum puas, masa nasihatnya cuma begitu, ya. Lalu kemudian sahabat ini kembali mengulang, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah kembali, "La taghdab, jangan marah." Lalu kemudian belum puas sampai di situ, sahabat kembali meminta nasihat, "Ausini ya Rasulullah, beri saya nasihat wahai Rasulullah." Rasulullah kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Kata Rasulullah, "La tabdab, janganlah marah." Mengapa kira-kira Rasulullah mengulang wasiat yang sama sebanyak 3 kali? Maka ini menandakan bahwa memang menjaga amarah, menjaga emosi adalah merupakan sesuatu pekerjaan yang berat. Maka karenanya ketika kita mampu untuk melakukan itu, maka insya Allah kita mendapati diri kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah setelah ini ibu-ibu yang suka marah, insya Allah sudah pintar kendalikan marahnya. Bisa Bu ya? Ya katanya tergantung kesalahannya Ustaz. Kalau bapaknya hantam saja. Kenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang sulit untuk dikerjakan kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu wal jaudu bil usra, yakni bermurah hati ketika fakir, tetap berbagi ketika kita sedang membutuhkan. Ini merupakan pekerjaan yang berat. Kalaulah kita dalam keadaan normal, dalam keadaan berkecukupan, kita memberi, maka mungkin tidak ada persoalan. Ya karena memang ada. Nah, kita memberi dan kita memiliki itu dalam jumlah yang cukup, maka tidak ada persoalan. Tetapi yang berat adalah ketika kita berbagi sementara kita dalam kondisi kurang. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Dan betapa banyak orang yang beranggapan hari ini bahwa untuk apa berbagi, untuk apa memberi, padahal saya orang yang paling butuh. Ya, nah, katanya tidak usah bersedekah, saya saja ingin disedekahi. Nah, ini satu mindset yang keliru. Sebab mengapa? Orang yang membiasakan hatinya untuk berbagi, orang yang membiasakan dirinya untuk memberi, walaupun dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedang butuh-butuhnya, maka kemudian orang yang melakukan ini akan dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah. Makanya Bu, rumusnya ini rahasia, tetapi saya sampaikan saja karena kebetulan saya jauh-jauh ke sini, Ibu juga sudah capek mungkin dulu, tidak ada oleh-oleh yang dia pulang, jadi kita buka-buka rahasia saja Bu ya. Ya, jadi ini rumus yang diajarkan oleh ulama kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, maka bantu orang lain memenuhi kebutuhannya, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu hal, maka bantu orang lain mengabulkan keinginannya, maka Tuhan yang akan mengabulkan keinginan kita. Kalau kita sementara dalam kesulitan, bantu kesulitan orang lain, maka Allah yang akan menyelesaikan kesulitan kita. Maka itu rumus. Nah, insya Allah kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka lihatlah keajaibannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhlas, ya. Kalau kita ngomel-ngomel juga, Bu, ya. Nah, maka karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka wal jaudu bil isra, dan kemuliaan orang yang senantiasa berbagi, orang yang senantiasa memberi, itu diberikan banyak-banyak kebaikan kemuliaan oleh Allah. Di antaranya adalah menyembuhkan orang yang sakit,
Makanya kalau ada orang yang sakit di antara kita, keluarga kita, kerabat kita yang tak kunjung sembuh-sembuh, maka obati dengan bersedekah. Ya. Apakah keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita. Kemudian sedekah itu memanjangkan usia. Orang yang gemar berbagi, orang yang gemar memberi akan dipanjangkan usianya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang gemar memberi, orang yang gemar berbagi, orang yang gemar bersedekah akan dijauhkan daripada bala bencana dan musibah. Nah, maka karenanya mungkin kadang-kadang kita berpikir, sementara kita dalam perjalanan, tiba-tiba kita ngantuk di motor, tiba-tiba hampir tabrak orang, tetapi seolah-olah terjadi hal yang tidak terduga. Kita dihindarkan dari kejadian itu. Maka boleh jadi itu balasan daripada sedekah kita. Allah lindungi kita karena asbab kita pernah berbagi memberi di masa lalu. Nah, maka karenanya jangan berhenti berbagi, jangan berhenti bersedekah, membantu sesama, karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang suka melakukan hal demikian. Hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang sulit dikerjakan kata Imam Ali bin Abi Thalib, yakni wal iffati fil khulud, yaitu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ketika kita dalam keadaan sendiri. Nah, ini menjadi pekerjaan yang berat Bapak Ibu, sebab banyak di antara kita yang mungkin mengatakan bahwa tidak apa-apa berbuat dosa, tidak apa-apa berbuat maksiat sedikit-sedikit karena tidak ada yang lihat. Ya, tidak ada katanya orang yang lihat. Nah, maka ini satu mindset yang keliru. Sebab mengapa? Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kondisinya. Mau kita beramai-ramai, mau kita sendiri, mau kita berada di belakang tembok yang tinggi dan megah, tetap Allah melihat kita. Jangankan kita semut hitam di atas batu hitam, di pelosok yang jauh yang gelap gulita, Allah lihat. Apalagi kita yang besar begini, apalagi yang ceramah ini besarnya, ya pasti Allah lihat. Ya, mau bagaimanapun keadaan. Maka daripada itu kita harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah, walaupun kita dalam keadaan sendiri ataupun mungkin hanya dalam keadaan berdua, kita tetap merasa bahwa Allah mengawasi kita. Ya, karena banyak juga orang-orang ya, dan tidak apa-apa gosip-gosip sedikit, tidak ada yang dengar. Karena cuma berdua, Allah dengar. Nah, maka daripada itu, orang yang masih bisa menggunakan keimanannya, ketakwaannya dalam hati, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah dia akan khawatir dan takut untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, maka itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Memang sulit, karena betapa banyak orang yang hari ini tidak ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tetapi karena ada kesempatan, maka dia memanfaatkan kesempatan itu karena pikirannya tidak ada yang lihat. Nah, tetapi sebenarnya Allah senantiasa mengawasi kita. Maka karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga, wal iffati fil qulub, menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah ketika kita sendiri. Dan yang terakhir, yakni wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yajuruhu, yakni berkata benar baik kepada orang yang disegani maupun kepada orang yang diharapkan. Berkata benar adalah merupakan satu nilai yang harus kita senantiasa tanamkan dalam hati, memelihara nilai kejujuran yang hari ini sangat mahal harganya. Maka daripada itu, Bapak Ibu, penting kita untuk mendidik anak kita untuk terus memelihara kejujuran, jujur dalam tingkah lakunya, jujur dengan tutur katanya, dan jujur dari segala aspek kehidupannya, sehingga ke depan mereka kemudian tumbuh dengan baik, tumbuh dengan idealismenya yang baik, menjaga agama dengan baik, dan juga kemudian tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata dusta. Betapa banyak hari ini dusta yang kita temukan Bapak Ibu di sekitar kita, di sekeliling kita. Termasuk hati-hati Bu ya, karena hari ini kita punya gadget. Gadget itu adalah perwakilan mulut kita berbicara. Nah, dulu Bu, kalau kita ingin bicara panjang-panjang susah, ya, kita harus mengungkapkan kata-kata, kita harus jelaskan kondisi hati kita. Sekarang sisa kirim emot menangis, oh sedang sedih. Emot senyum, oh bahagia. Ya.
Emot apa 100, oh pinjam dulu 100. Ya, simple Bu ya. Maka daripada itu handphone yang kita pegang adalah merupakan perwakilan lisan kita. Sekarang tangan kita yang berbicara Bu. Ya, maka hati-hati menyebarkan informasi, hati-hati menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Cross cek dahulu. Karena jangan sampai kita kemudian menyebarkan sesuatu yang dusta dan itu diyakini oleh banyak orang, disebar oleh banyak pihak, maka kemudian terjadi satu kemudaratan, maka kita mendapatkan keburukan. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kejujuran itu pahit sebagaimana kata ulama bahwa qaulul haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun kebenaran itu pahit. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun kebaikan itu pahit. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan kebaikan kepada orang-orang. Kalau ada saudara kita yang hari ini ya semua anggota kerjanya, teman kerjanya dia jadikan musuh, maka sampaikan nasihati dia walaupun pahit rasanya. Tidak apa-apa karena biasanya yang pahit itu menyembuhkan. Termasuk obat yang sering kita berikan rasanya pahit Bu ya, tapi tujuannya untuk menyembuhkan. Begitu pula nasihat, kadang-kadang pahit, tapi pada sebenarnya itu menyembuhkan perilaku kita yang buruk. Makanya semoga kita bisa saling menasihati dalam kebaikan-kebaikan dan juga saling menjaga nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, karena saya lihat banyak ibu-ibu yang sudah mengganggu. Mengganggu itu ada 3 tandanya Bu. Pertama, mengerti sekali. Ya. Yang kedua, tidak mengerti sama sekali. Yang ketiga, mengantuk. Iya. Tapi kemungkinan yang ketiga Bu ya. Maka daripada itu insya Allah di tengah lelahnya kita dari pagi beraktivitas, kita kemudian hadir di majelis ilmu, ini juga pekerjaan yang berat, tetapi insya Allah kita lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka insya Allah sebab kita mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dimasak oleh Bulkiah. Ia menjawab salam penutup dengan semangat. Semoga segera lunas cicilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz Firdaus. Semoga apa yang disampaikan kepada kita bisa kita amalkan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa penutup oh tanya jawab. Baik, sudah ngantuk. Mungkin yang sudah mengantuk dan yang belum mengantuk ada pertanyaan. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya atau mungkin ibu-ibu yang lainnya, kalau itu pertanyaan saya, kalau marah, misalnya kita rata-rata perempuan kan nangis nih, atau mungkin pergi, Ngambek ya? iya. Ini saja agak-agak lebar sama ini kadang itu kan ada satu bilang kita sholat nih, jadi nah berarti
waktu sholat dua rakaat. Pertanyaan saya, kalau sholat dua rakaat itu maksudnya dibacain angkat. Apa ini sholat tobat karena jujur mau sholat. Ada pertanyaan lagi kan? Dijawab dulu Pak. Iya. Baik. Nah, pertanyaannya gampang ya. Saya baru tahu kalau perempuan kalau marah menangis ya. Kalau enggak menangis ngambek ya. Dia diam. Ya, itu ekspresinya perempuan. Nah, tetapi yang pasti bahwa emosi yang ada dalam hati adalah hal yang wajar. Ya, kita sebagai manusia itu pasti pernah ada rasa marah, emosi, sedih dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang tidak pernah merasakan hal demikian, diragukan ke sisi manusiaannya. Ya. Karenanya menjawab pertanyaan tadi berkaitan tentang sholat sunnah yang disampaikan, kira-kira sholat sunnah apa yang dilakukan? Di antaranya sholat sunnah wudu, sholat sunnah itu beragam, ya. Beragam yang bisa kita lakukan, termasuk di antaranya yang paling bisa adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini tidak diikat oleh alasan dan juga waktu. Itu dapat kita lakukan kapanpun. Tidak ada waktunya. Beda dengan sholat duha. Sholat duha harus ketika sejak awal matahari terbit sampai kemudian di tengah-tengah hari sekitar jam 11. Sholat tahajud di waktu sepertiga malam. Nah, itu ada waktu tertentunya. Ya. Sedangkan sholat mutlak, sunnah mutlak tidak ada waktu tertentu. Nah, kondisinya dapat kita sesuaikan. Kalau misalkan tiba waktu sholat, maka kita dapat melaksanakan. Kalau kita sholatnya di masjid, boleh dengan sholat tahiyatul masjid, boleh dengan sholat sunnah wudu. Ya. Yang penting pada dasarnya adalah sholat yang kita lakukan itu adalah untuk meredam hati yang sedang berinteraksi dengan manusia, kita alihkan dengan interaksi dengan Allah. Nah, seperti itu. Tidak ada salat khusus marah. Ya. Nah, nanti kita juga bilang nanti ada salat sunnah khusus cicilan, tidak ada. Ya. Nah, tidak ada khusus seperti itu. Nah, tetapi semua salat sunnah adalah mengajarkan ketenangan hati, mengajarkan ketenangan jiwa. Maka daripada itu, sebagaimana kata Allah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan salah satu bentuk mengingat Allah adalah berzikir, dan salah satu bentuk zikir adalah salat. Nah, salat yang kita lakukan itu kemudian membuat hati kita menjadi tenang. Maka itulah yang sebenarnya diarahkan oleh ulama kita. Ya, kita boleh memilih salatnya sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya di waktu pagi, ya, kita marah dengan rekan kantor kita, ada musola, salat sunnah duha. Nah, ya, niatnya salat dua rakaat billahi. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja, ya Allah, salat duha, Allahu Akbar. Tapi belajar bahasa Arabnya, ya, karena jangan sampai kita begitu terus. Kenyamanan, bisa bahasa Indonesia saja. Nah, ya, nah, tetap harus belajar supaya sempurna lafaz dan juga niat dalam hati. Saya kira itu jawaban kami kembalikan. Syukran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Baik. Oh, silakan. Baik, Ustaz. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika ingin menasihati teman? Tapi kita tahu kalau kita nasihati dia, pasti dia akan benci kita. Pasti dia akan marah karena dia pasti tidak suka dan bisa-bisa kita dibenci oleh Allah. Itu sikap yang untuk menasihati. Yang kedua, sikap kita yang dinasihati. Bagaimana agar kita itu mudah menerima nasihatnya orang-orang. Karena terkadang banyak hal yang baik yang orang-orang kadang katakan kepada kita, namun kita punya hati itu menolak. Ceritanya keras. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, baik, pertanyaan yang baik ya. Kira-kira bagaimana kalau seandainya kita menasihati teman?
lalu kemudian nasihat ini diterima oleh yang bersangkutan karena khawatir jangan sampai kita nasihati dia malah benci dengan kita. Kita mau arahkan pada suatu kebaikan disuruh putus silaturahmi. Ya. Maka karenanya nasihat itu ada beberapa macam cara. Maka sebagai orang yang memberi nasihat, kita harus memahami situasi dan kondisi. Di antaranya Imam Syafi'i pernah memberikan penjelasan bahwa orang yang menasihatimu ketika sedang beramai-ramai adalah sesungguhnya adalah orang yang sedang mengejekmu, dan orang yang memberimu nasihat pada saat engkau berdua adalah orang yang betul-betul memberi nasihat kepadamu. Maka ketika kita betul-betul ingin memberikan nasihat terbaik kepada seseorang, jangan pada saat kita ramai, ya, karena itu tentu mengganggu perasaannya. Lakukan berdua, sampaikan dari hati ke hati, ya. Sampaikan dari hati ke hati dengan cara-cara yang baik, ya. Apakah kita tentukan waktunya, misalkan sepertinya orang ini keras, tidak bisa satu hari selesai, mungkin bisa kita lakukan 3 hari. Pelajari kira-kira bagaimana cara mendekatinya, apa yang dia suka, ya. Awali pembicaranya, misalkan dia suka K-pop, ya, atau apa drama Korea, ya. Masuk dari situ, oh drama Korea, partnya sudah di mana, oh, ini sifatnya seperti ini, ya. Oh ini sana, masuk sudah dinasihatnya seperti itu. Pelajari hal-hal yang sekiranya bisa diterima, karena banyak orang yang kemudian memberikan nasihat tetapi kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak diterima sebab mungkin cara kita yang tidak benar. Nah, termasuk mungkin kita bisa duduk di sampingnya, kalau temannya kita ini suka gosip, kita buka ceramah-ceramah, scroll, bahaya gosip, siksaan gosip. Nah, putar. Nah, mungkin dia tidak sengaja dengar. Nah, scroll lagi, nah seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk memberikan nasihat yang baik, ya. Tapi kalaupun orangnya bisa diajak bicara, bisa diajak komunikasi, ya, bisa kita langsung sampaikan secara baik. Nah, saya kira demikian. Dan saya kira kita tentu lebih tahu kondisi temannya kita seperti apa, yang kita nasihati seperti apa. Yang pasti bahwa awali itu dengan suatu niat yang baik dan juga dengan sikap yang baik. Karena kadang orang memberi nasihat, dia merasa paling pintar, kemudian cenderung merendahkan orang lain yang keliru. Maka memberi orang lain nasihat adalah merangkul dia supaya dia kembali kepada sesuatu yang baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai orang yang dinasehati, kadang-kadang kita menolak nasihat-nasihat orang. Nah, itu salah satu sikap yang menjadi penyakit hati. Itu namanya qiswatul qulub, hati yang keras, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Pokoknya tidak ada saya yang paling benar, orang lain salah. Nah, dan ini pernah dimiliki penyakitnya oleh salah seorang manusia yang hari ini diawetkan mayatnya di salah satu museum di Mesir. Dan kalau ibu mau ke sana lihat mayatnya, masuk pintu museum bayar, masuk pintu kamarnya bayar lagi. Namanya Fir'aun, bukan Firdaus, ya, Fir'aun, ya. Nah, itu Fir'aun, keras hatinya, ya. Jadi kalau ada orang, Bu, yang tidak mau menerima nasihat, selalu merasa paling benar, boleh jadi garis keturunnya dari, bukan saya bilang, Bu, ya. Iya. Maka hati yang keras itu kemudian harus dilunakkan dengan berbagai amalan. Di antaranya memperbanyak berzikir, memperbanyak muhasabah diri, memperbanyak mendekatkan diri dengan Allah, merasa diri paling rendah, harus memandang berbagai hal yang bisa memberikan ibrah hikmah dalam hati kita sehingga hati kita melunak. Wajar kita punya sifat berbeda-beda, ada orang yang keras hatinya dan sebagainya. Itu mungkin karakter yang kita miliki, tetapi kita harus tetap meletakkan hati pada posisi yang baik. Jangan sampai kemudian hati kita diisi dengan hal-hal buruk, dan hal buruk yang kita tanamkan dalam hati kemudian membawa kita juga kepada hal yang tidak baik. Maka karenanya nasihat pada sejatinya adalah ibarat madu, ibarat obat yang memberikan nutrisi kepada hati. Maka kita menerima, insya Allah sehat hati kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak mau menerima nasihat, merasa diri paling benar, itu saya kira perbuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Iya. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka karenanya hati itu kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segumpal daging yang dimana ketika hati itu baik maka baik seluruh tubuh. Nah, ketika hati itu buruk maka buruk pula seluruh perilaku kita. Maka segala kehidupan perilaku ini ditentukan oleh hati. Maka hati ini harus menjadi hati yang lembut, hati yang baik. Maka kalau itu kemudian lembut dan baik, maka perilaku kita pun akan tercermin dengan hal demikian. Maka tetapi insya Allah saya lihat di sini Bu semuanya wajah-wajahnya baik-baik semua Bu ya, lembut-lembut semuanya Bu ya. Insya Allah lembut sekali, selembut ya, selembut molto. Ya, saya kira demikian suatu jawaban. Terima kasih. Ada lagi kan yang mau ditanya? Baik, baik.